saya Suci Nirmala Pitarini dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 29. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia mengenai pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk dapat menentukan order reaksi dan juga tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil pengamatan. Yang kedua, untuk dapat merancang, melakukan, menyimpulkan, serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan juga order reaksi. Nah, kita lanjut kepada bahan-bahan dan alat-alat yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan tahapan yang selanjutnya. Yang pertama, ada timbangan kue. Yang kedua, ada tisu. Yang ketiga, ada gelas kaca. Yang keempat, ada alat suntik. Yang selanjutnya ada stopwatch. Dan yang terakhir ada sendok plastik. Untuk bahannya, yang pertama ada 3 biji telur. Lalu ada cuka. Dan yang ketiga ada air. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah kerjanya. Nah, saya tadi sudah membersihkan alat-alat yang akan digunakan dalam praktikum ini. Jadi, sekarang kita langsung aja. Kita akan memasukkan cuka sebanyak 10 ml ke dalam gelas 1 menggunakan alat suntik ini. Jadi, kita masukkan ya sebanyak 10 ml. Banyak 10 ml. Lalu kita tuangkan cuka 10 ml ini ke dalam gelas 1. Nah, kita masukkan. Jika sudah, kita berlanjut ke gelas 2. Kita akan memasukkan cuka sebanyak 25 ml ke dalam gelas 2. Banyak 25 ml. Kita tuangkan. Kita masukkan ke dalam gelas yang kedua. Gelas kedua sudah tertuang cuka sebanyak 25 ml. Lalu kita lanjut ke gelas yang ketiga. Kita akan memasukkan cuka sebanyak 50 ml ke dalam gelas ketiga. Nah, kita sudah menuangkan 50 ml ke gelas ketiga. Selanjutnya kita akan memasukkan air ke dalam ketiga gelas. Nah, sebelumnya saya akan membersihkan dulu ini supaya tidak tercampur air dengan cuka yang tadi. Nah, untuk tahap yang selanjutnya setelah alat suntik ini telah kita bersihkan, lalu kita masukkan air sebanyak 90 ml ke dalam gelas yang pertama menggunakan alat suntik ini. Sebanyak 90 ml. Setelah itu, kita aduk menggunakan sendok plastik agar merata. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan air sebanyak 75 ml ke dalam gelas kedua. Air sebanyak 75 ml telah kita tuangkan. Nah, air sebanyak 75 ml telah kita tuangkan ke dalam gelas kedua. Lalu selanjutnya kita aduk menggunakan sendok plastik yang berbeda tentunya dengan sendok plastik yang pertama, agar konsentrasinya tidak tercampur. Kita aduk. Lalu kita akan menuangkan air sebanyak 50 ml ke dalam gelas yang ketiga. Tuangkan. Nah, kita sudah menuangkan 50 ml air ke dalam gelas yang ketiga. Lalu kita aduk dengan sendok yang berbeda dengan sendok yang pertama dan kedua tadi. Aduk. Nah,
Lalu selanjutnya kita timbang ketiga telur tadi yang telah kita siapkan sebelum kita masukkan ke dalam gelas yang telah kita masukkan air dan juga cuka. 25 gram. Kita catat. Lalu telur yang kedua. Ini 50 gram. Telur yang ketiga. Untuk telur yang ketiga ini 75 gram. Setelah itu kita masukkan telur satu ke dalam gelas satu. Ini telur yang pertama, kita masukkan ke dalam gelas yang pertama dan kita rendam selama 10 menit. Dan kita lihat fenomena apa yang akan terjadi ketika kita memasukkan telur ini. Pada percobaan pertama yang telur pertama dimasukkan ke dalam gelas pertama, ini kita dapat melihat adanya gelembung-gelembung kecil dan sedikit, dan juga disertai uap, sedikit uap. Nah, nanti setelah 10 menit, nanti telur ini kita angkat menggunakan sendok. Lalu kita timbang berapakah masanya. Nah, waktu sudah selesai. Setelah kita ambil, kita lap menggunakan tisu kering, nggak bersih. Jika sudah bersih, kita timbang berapakah masanya setelah kita masukkan ke dalam larutan air dan juga cuka tadi di gelas pertama. Masanya berubah menjadi 50 gram. Menuju ke telur yang kedua. Kita masukkan. Nah, pada telur yang kedua ini itu gelombangnya lebih besar dan lebih banyak dari yang telur yang pertama. Dan uapnya juga agak lebih banyak daripada yang pertama. Dan ini waktu berjalan kurang 4 menit. Seperti ini penampakannya. Oke. Kita angkat, bersihkan menggunakan tisu. Setelah kita bersihkan telurnya, sekarang setelah dimasukkan ke dalam gelas itu berubah menjadi 70 gram. Menuju ke telur yang ketiga. Langsung terlihat gelembung-gelembung yang lebih besar daripada percobaan yang pertama dan kedua. Dan juga uapnya juga lebih terlihat, sangat terlihat setelah padahal baru dimasukkan. Nah, setelah 10 menit kita angkat, lalu kita lap menggunakan tisu. Setelah itu kita timbang. Dan terlihat masanya 100 gram. Nah, sudah. Nah, percobaan yang saya lakukan telah selesai dan mendapatkan data. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.